Halo Sobat Hype Zone ID semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap update dengan berita-berita paling panas dari dunia hiburan tanah air. Kembali lagi bersama aku, Lala, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk mengupas tuntas sebuah kabar yang benar-benar menggemparkan publik dan jagat media sosial. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok dokter yang satu ini. Sosok yang penuh kontroversi namun juga banyak dipuji karena keberaniannya membongkar berbagai produk kecantikan berbahaya. Ya, kita sedang membicarakan Dr. Richard Lee. Namun, kali ini kabarnya bukan soal review krim abal-abal, melainkan kabar yang sangat mengejutkan mengenai status hukumnya. Dr. Richard Lee dikabarkan resmi ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kabar ini tentu saja langsung memicu berbagai pertanyaan di benak kita semua. Mengapa sosok yang selama ini vokal mengedukasi masyarakat justru harus berakhir di balik jeruji besi? Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar penyidikan ini? Dan apa dua alasan mendasar yang membuat pihak kepolisian mengambil tindakan tegas untuk melakukan penahanan? Kita akan bedah semuanya secara mendalam, detail, dan tajam hanya di sini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, Lala mau minta tolong sebentar nih buat kalian yang baru pertama kali mampir atau yang sudah sering nonton tapi belum sempat klik tombol subscribe, yuk sekarang juga klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Hype Zone ID. Jangan lupa juga buat kasih like di video ini sebagai bentuk dukungan kalian agar Lala makin semangat memberikan konten berkualitas buat kalian semua. Sudah? Oke, kalau sudah, mari kita mulai masuk ke inti permasalahannya. Publik dikejutkan dengan kemunculan berita bahwa Dr. Richard Lee tidak lagi bisa menghirup udara bebas untuk sementara waktu. Penahanan ini dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Peristiwa ini menjadi puncak dari drama panjang yang melibatkan sang dokter kecantikan dengan berbagai pihak, terutama yang berkaitan dengan kasus hukum yang menjeratnya beberapa waktu terakhir. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apakah ini masih ada kaitannya dengan perseteruannya yang viral dengan salah satu artis ternama, ataukah ada masalah baru yang lebih serius? Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, penahanan ini memang merupakan kelanjutan dari proses hukum yang sudah berjalan cukup lama. Pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya telah memberikan penjelasan resmi mengenai alasan dibalik langkah drastis ini. Penahanan seorang tersangka tentu tidak dilakukan sembarangan. Ada pertimbangan subjektif dan objektif yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum memutuskan untuk menahan seseorang. Dalam kasus Dr. Richard Lee ini, ada dua dasar utama yang menjadi landasan kuat bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan. Alasan pertama yang dikemukakan oleh pihak kepolisian adalah adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan menghilangkan barang bukti. Ini adalah alasan yang sangat klasik namun krusial dalam dunia hukum pidana. Penyidik merasa bahwa jika Richard Lee tetap berada di luar, ada potensi besar data-data atau bukti digital yang berkaitan dengan kasusnya bisa dimanipulasi atau bahkan dihapus secara permanen. Kita tahu sendiri bahwa kasus yang menjerat Richard Lee sangat erat kaitannya dengan aktivitas di media sosial dan akses ilegal terhadap akun yang seharusnya berada dalam pengawasan atau penyitaan pihak berwajib. Kecepatan dalam dunia digital membuat barang bukti bisa lenyap hanya dalam satu klik. Dan inilah yang coba diantisipasi oleh para penyidik agar proses pembuktian di persidangan nantinya bisa berjalan dengan lancar dan transparan. Alasan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya kembali. Dalam kacamata hukum, konsistensi atau pengulangan tindakan yang dianggap melanggar hukum menjadi poin pemberat. Penyidik melihat ada kecenderungan atau potensi bahwa Richard Lee mungkin saja melakukan tindakan serupa yang bisa memperkeruh suasana atau menambah daftar panjang pelanggaran hukum yang sedang diproses. Dengan dua alasan kuat ini, yakni kekhawatiran penghilangan barang bukti dan potensi pengulangan tindak pidana, pihak Polda Metro Jaya merasa penahanan adalah langkah paling tepat untuk menjamin kelancaran penyidikan. Namun, kalau kita tarik mundur sedikit ke belakang, sebenarnya apa sih kasus yang membuat Dr. Richard Lee sampai harus berurusan sedalam ini dengan kepolisian? Semuanya bermula dari kasus akses ilegal dan penghilangan barang bukti di akun media sosialnya sendiri yang sebenarnya saat itu sedang menjadi objek penyitaan oleh kepolisian terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kartika Putri. Jadi ada semacam tumpang tindih kasus di sini. Di satu sisi dia sedang menghadapi kasus pencemaran nama baik, namun di sisi lain muncul tindakan yang dianggap ilegal yaitu mengakses akun yang sudah disita oleh pihak kepolisian.
Tindakan mengakses kembali akun yang sedang dalam pengawasan hukum inilah yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran serius. Bagi kepolisian, integritas barang bukti adalah hal yang suci dalam proses hukum. Ketika seseorang mencoba untuk masuk kembali atau mengubah sesuatu dalam barang bukti tersebut, maka itu sudah masuk ke ranah pidana baru yang berbeda dari kasus awalnya. Situasi ini tentu saja mengundang simpati sekaligus kritik dari netizen. Di satu sisi, banyak pendukung setia Dr. Richard Lee yang merasa penahanan ini terlalu berlebihan. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan sang dokter selama ini adalah demi kepentingan publik, yaitu mengedukasi masyarakat tentang bahaya merkuri dan hidroquinon dalam kosmetik. Para penggemarnya merasa Richard Lee adalah pahlawan yang dikriminalisasi karena keberaniannya menyentuh kepentingan bisnis besar di industri kecantikan. Media sosial pun langsung ramai dengan tagar dukungan untuknya. Mereka mempertanyakan mengapa orang yang berniat baik justru harus berakhir di penjara, sementara banyak pelaku kejahatan lain yang masih bebas berkeliaran. Namun di sisi lain, para pakar hukum mengingatkan bahwa hukum tetaplah hukum. Prosedur tetap harus ditaati tanpa memandang siapa pelakunya atau apa niat di baliknya. Ketika sebuah akun media sosial sudah dinyatakan sebagai barang bukti dan disita oleh negara, maka akses terhadap akun tersebut tanpa izin resmi adalah pelanggaran hukum yang nyata. Inilah yang menjadi dilema besar dalam kasus ini, antara niat edukasi yang dianggap mulia dengan ketaatan pada prosedur hukum formal yang berlaku di negara kita. Selama masa penahanan ini, kondisi Dr. Richard Lee tentu menjadi sorotan. Keluarganya, terutama sang istri, Dr. Reni Effendi, tampak sangat terpukul dengan kenyataan ini. Melalui unggahan di media sosialnya, Reni sempat mencurahkan isi hatinya yang merasa tidak adil dengan penangkapan suaminya. Tangisan dan permintaan tolong dari sang istri sempat viral dan membuat banyak orang ikut terenyuh. Hal ini menambah bumbu emosional dalam kasus yang sebenarnya murni masalah hukum ini. Kita bisa melihat betapa berat beban yang harus ditanggung oleh keluarga ketika sosok kepala keluarga harus berhadapan dengan tembok penjara, apalagi dalam kondisi yang menurut mereka tidak seharusnya terjadi. Pihak kepolisian sendiri menegaskan bahwa mereka bekerja secara profesional dan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Tidak ada sentimen pribadi atau pesanan dari pihak manapun dalam penahanan ini. Semuanya murni didasarkan pada temuan penyidik di lapangan dan kebutuhan untuk melengkapi berkas perkara agar segera bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Proses hukum ini memang memakan waktu yang cukup lama dan penuh dengan dinamika, mulai dari pemanggilan sebagai saksi, penetapan tersangka, hingga akhirnya dilakukan penahanan resmi. Bagi kalian yang mengikuti perjalanan Dr. Richard Lee sejak awal, pasti tahu bahwa dia adalah sosok yang sangat gigih. Dia tidak takut untuk menyebut merek, menunjukkan hasil laboratorium, bahkan berdebat secara terbuka dengan para pemilik brand kecantikan. Keberanian inilah yang membuatnya memiliki banyak musuh di industri tersebut. Namun sekaligus membuatnya memiliki jutaan pengikut setia yang merasa terbantu dengan informasinya. Kasus penahanan ini seolah menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di dunia digital saat ini, setiap langkah kita diawasi oleh hukum. Literasi hukum menjadi sama pentingnya dengan literasi kesehatan yang selama ini digaungkan oleh Dr. Richard. Lalu, apa langkah selanjutnya bagi Dr. Richard Lee? Tim kuasa hukumnya tentu tidak tinggal diam. Mereka dikabarkan sedang mengupayakan berbagai langkah hukum, mulai dari pengajuan penangguhan penahanan hingga upaya pra-peradilan jika dirasa ada prosedur yang tidak sesuai. Mereka berargumen bahwa kliennya sangat kooperatif selama ini dan tidak ada alasan mendesak untuk dilakukan penahanan. Namun keputusan sepenuhnya tetap berada di tangan penyidik dan nantinya akan diuji di pengadilan. Sobat Hype Zone ID, kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya memahami batasan-batasan hukum, terutama saat kita sedang terlibat dalam suatu perkara. Niat baik saja terkadang tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kepatuhan terhadap prosedur formal yang ada. Kita tentu berharap agar kasus ini bisa segera mendapatkan titik terang dan keadilan yang seadil-adilnya bisa ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat. Kita juga berharap agar edukasi mengenai kosmetik aman tetap bisa berjalan meskipun sang pelopor saat ini sedang mengalami kendala hukum. Dunia hiburan dan hukum memang seringkali bersinggungan dengan cara yang tidak terduga. Penahanan Dr. Richard Lee ini menjadi salah satu contoh nyata betapa cepatnya nasib seseorang bisa berubah di hadapan hukum. Dari seorang dokter yang sukses dan dihormati, kini harus menjalani hari-hari di dalam sel tahanan.
Namun sejarah mencatat bahwa banyak tokoh besar yang justru semakin kuat setelah melewati ujian di balik jeri besi. Apakah hal yang sama akan terjadi pada Dr. Richard Lee? Ataukah ini akan menjadi akhir dari karir cemerlangnya di dunia digital? Kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana proses persidangan nantinya akan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak pembahasan mendalam ini sampai selesai. Lala sangat menghargai waktu yang kalian luangkan untuk tetap update bareng Hypezone ID. Sebelum Lala pamit, Lala mau dengar pendapat kalian nih. Menurut kalian, apakah penahanan Dr. Richard Lee ini sudah tepat secara hukum atau kalian merasa ada ketidakadilan di sini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Tapi ingat, tetap gunakan bahasa yang sopan dan hargai pendapat orang lain. Lala akan baca komentar-komentar menarik dari kalian. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau grup WhatsApp kalian supaya makin banyak orang yang tahu detail mengenai kasus ini. Sekali lagi, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya kalau kalian belum melakukannya. Dukungan kalian sangat berarti bagi pertumbuhan channel ini. Sampai jumpa di video Hypezone ID berikutnya dengan berita yang gak kalah panas dan informatif. Aku Lala, pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, dan tetap update. Bye-bye!